Kita lanjutkan ya, tadi iklan juga lumayan pembicaranya serius banget ya, seru-seru ya. Kita lanjutkan ketika on air. Mas Hafiz, ini bagaimana kalau misal dari Pak Agus tadi mengatakan bahwa jangan sampai nih terjadi tumpang tindih nih. Bagaimana para menteri itu mengetahui bahwa apa yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan tupoksi dan jabatan masing-masing begitu? Iya, banyak yang bilang ini kabinet gemuk Pak ya. Cuman kalau kita ngomongnya bukan gemuk, ini kayak kita bikin rumah yang namanya Indonesia Emas ini. Kita mau bikin rumah, kita pakai tukang-tukang. Tukang-tukang ini menteri-menteri ini. Dulu tukang ini gemuk-gemuk Pak. Dulu dari ngecor, pasang bata, plester, ngaci sampai ngecat satu orang. Sekarang Pak Prabowo ubah. Bahwa tukang plesternya beda, tukang pasang batanya beda, tukang catnya beda, sehingga pekerjaan itu bisa fokus. Artinya dinding ini setelah diplester udah bisa langsung dikerjakan oleh orang lain, nggak tunggu-tungguan. Nah ini modelnya itu sebenarnya kabinet terfokus. Jadi pekerjaan itu benar-benar dihandle satu orang. Jadi tidak lagi, justru yang gemuk adalah ketika satu orang, satu menteri mengerjakan dasar menengah, mengerjakan juga yang pendidikan tinggi, mengerjakan juga yang kebudayaan, sehingga pasti ada sesuatu yang dia lupakan. Sesuatu yang menjadi anak tiri dari 3 tugas yang diberikan ke dia. Jadi kita lebih setuju menyebut ini dengan kabinet terfokus. Jadi satu menteri, satu orang itu satu kerja. Cuman memang personelnya tambah banyak. Jadi kayak kita bangun rumah tadi itu tukangnya jadi lebih banyak. Ya. Apakah ada masalah di anggaran? Menurut saya enggak. Mungkin Pak Agus yang lebih tahu. Tapi APBN udah dikunci nih. Sekarang tinggal bagaimana tumpang tindih itu nanti kita harus bahas di SOTK, Sistem Organisasi dan Tata Kelola. Ini yang Pak Prabowo udah perintahkan untuk segera dibuat dan super tim itu harus jadi di tanggal 31 Desember. Satu hal lagi terobosan Pak Prabowo terkait itu tadi Pak. Kementerian PAN, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu ditarik ke atas. Tidak lagi di bawah Kemenko Pak. Sekarang itu langsung di bawah Presiden. Jadi urusan reformasi birokrasi tidak diserahkan ke kementerian koordinator, tapi langsung di bawah Presiden. Ada 4 sekarang kementerian, dulunya hanya 2 kalau saya tidak salah Pak ya, tolong dikoreksi. Sekarang tuh naik ke atas Kementerian Keuangan dan Kementerian Pan-RB, melengkapi Sekretariat Negara dan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi dari perencanaan, penganggaran, reformasi birokrasi, dan bendaharaan negara, hari ini berada di bawah Presiden langsung. Tidak lagi menggunakan koordinasi. Dari sisi Kementerian Koordinator, sistem ini jadi lebih ramping loh. Kecuali Kementerian Perekonomian mungkin nambah ya, karena sebagian Kemenko Marves masuk ke dia, tapi masing-masing dari 7 Kementerian Koordinator jadi lebih fokus begitu hanya mengurusi bagian yang memang bidangnya, nggak banyak lompat. Nah ini menurut kita justru adalah kabinet yang lebih terfokus dan secara pekerjaannya lebih ramping. Jadi kita tidak bisa mengukur hanya berapa jumlah nominal menteri, 105 menteri 45 kan. Wakil menterinya ada banyak, tapi secara pekerjaan ini jauh lebih ramping, ini jauh mengurangi beban menteri. Artinya ketika menteri ini udah dikasih beban, udah kamu tukang plester aja, kamu tukang cat aja, masih aja gak bisa kerja, itu lebih gampang dievaluasi. Sementara kalau kemarin, kalau dia ngecatnya bagus, plasternya kurang, oh ya udah ngecatnya bagus, ya udah kedepannya tukang cat aja. Kira-kira filosofinya seperti itu, Prof. Itu jadi, didasarkan atas asumsi atau kajian serius empirik yang menunjukkan bahwa kalau kaya struktur itu langsung dampaknya ke kaya fungsi. Apakah seperti itu? Karena empirik yang lalu menunjukkan kalau kaya struktur, miskin fungsi dia. Karena koordinasi, dan Indonesia itu punya kelemahan yang luar biasa dalam hal koordinasi, komunikasi antar. Lah ini sudah diperidil-peridil seperti ini harus super betul bagaimana mengkoordinasikan antar kelembagaan dan kementerian ini yang menurut saya kenapa koordinasi menjadi suatu hal pelemahan ya, Prof? Karena ekosektoral. Karena penyakitnya ekosektoral, dan itu kita temukan juga di kabupaten, di Pemda-Pemda seperti itu. Jadi ekosektoral tadi lah. Ini pengalaman Indonesia itu menunjukkan kadang kita tidak perlu membentuk satu kementerian atau lembaga, demikian juga yang di Pemda gitu. Padahal tidak punya laut, ada dinas perikanan, itu kan aneh kan gitu ya. Itu antara lain nggak ada hutannya, ada dinas kehutanan, itu aneh juga kan gitu lah. Maka itu yang harusnya Indonesia mengikuti, bukan karena
Indonesia besar, Amerika juga besar, tapi KL-nya cuma 18 gitu. Bagaimana menjelaskan itu Oh, juga? Amerika kan bukan negaranya nggak seperti kita. Itu maka antisipasi Negara tadi itu federal karena beda ada dong. pengalaman empirik yang di Indonesia menunjukkan kaya fungsi, kaya struktur tidak serta-merta memberikan dampak kaya fungsi. Lah ini bagaimana sekarang solusinya supaya ada koordinasi yang bagus dan sebagainya di bawah komando langsung RI1 kan gitu. Lah itu baru mantap dengan keterikatan hukum, kepastian hukum dari semua para elit, pemimpin kementerian, lembaga gitu, sehingga ya acara di Hambalang dan di Akmil di Magelang itu betul-betul memberikan satu modalitas yang serius gitu untuk mereka bisa melakukan apa yang diminta Pak Prabowo. Pak Agus, dengan adanya kebijakan kementerian yang tadi sudah dijabarkan juga begitu, apakah nanti benar bisa memudahkan begitu untuk proses evaluasinya? Agak sulit dulu, yang periode yang lalu kan ada presiden 1,5. Ini hari ini juga saya merasa melihat akan ada presiden 1,5. Artinya ya Menko, bukan Menko lah, ada yang penjabat yang tidak. Menko itu kan waktu itu terlalu banyak masuk ke sektoral, sehingga sudah di sektoral sudah ditetapkan, nggak jalan karena Menko-nya belum setuju. Saya setuju tadi, kalau terus langsung ditarik ke presiden. Karena investasi ya sudah investasi, jangan masukkan Menko. Karena pengalaman yang kemarin itu orang bingung dan investor nggak mau masuk. Rumit ya, begitu ya? NDI nggak masuk. Direct investment Jadi kalau itu ini nggak akan masuk. lebih fokus berarti? Harusnya. Makanya sekarang saya pengen lihat dalam waktu tertentu ini, kalau tadi tidak 100 hari, tidak 6 bulan, secepatnya bagaimana? Pertama nomenklatur. Karena ketika nomenklatur tidak ada, ini nggak gajian loh ini. Menteri dan seterusnya. Nah itu apakah bisa selesai sampai akhir Desember? Yang kerja keras main Pan-RB. Apalagi sekarang sudah tarik ke presiden. Ya, dan itu tidak mudah kan, ngatur gini mana, waduh itu. Nah jangan lagi ikut-ikut misalnya ketua partai, jangan ikut-ikut lagi yang lain-lainnya. Biarkan kabinet ini bekerja dengan baik, fokus, lihat. Nah kalau soal banyak itu yang perlu dihindari tadi, Mbak Wi sudah sampaikan koordinasi. Kalau ini di Magelang sudah tahu koordinasinya, bagian gua ini ya, saya mau ngatur makanan di sini ya, saya mau ngawasin di sini, yang lain tidak boleh. Kalau ada peraturan menteri, peraturan pemerintah, harus lewat kita-kita nih. Ya kan, pastikan. Nah yang berat begitu peraturan itu adalah Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang namanya apa nggak tahu nanti. Karena dia mengharmonisasikan. Menteri Hukum. Dia mengharmonisasikan, dia bikin matriks ini supaya tidak ketemu ini. Nah itu nanti lobbynya kenceng nih. Karena masing-masing tadi punya kepentingan. Masing-masing menteri punya pendukung. Masing-masing punya kepentingan. Mas Hafiz, bagaimana biar supaya benar-benar fokus dan tidak ada tumpang tindih, dan tadi dari masukan-masukan dari Prof. Wiwi dan juga Pak Agus. Nomenklatur pasti sudah dijelaskan juga oleh Pak. Dan koordinasi juga penting banget catatannya dari Prof. Wiwi. Itu kan akhirnya dibagi-bagi, Bu. Akhirnya presiden itu sebagai presiden juga berlaku hari ini karena ada 4 kementerian di bawah dia juga berperan sebagai kementerian koordinator. Jadi kalau kita bicara kekuasaan presiden ya sekarang 8 Menko termasuk beliau. Jadi memang menurut saya kita bicara tentang rencana ke depan ini inovasi dari Pak Prabowo menurut saya, Prof ya. Jadi ketika kita melanjutkan yang kemarin, keberlanjutan Pak Jokowi ini kan nggak bisa hanya lanjut, tapi harus improvement. Jadi Pak Prabowo memaknai improvement ini dengan melakukan inovasi. Tidak mungkin kita mengharapkan output yang berbeda ketika caranya masih sama, inputnya masih sama. Jadi inilah cara Pak Prabowo, kemarin sudah bagus, sekarang beliau ini kan menjadi saksi sendiri. Beliau ini Menteri Pertahanan duduk di dalam kabinet. Beliau melihat sendiri. Dan ada Menteri Pak Jokowi yang lanjut di masa beliau, kan beliau nilai pribadi masing-masing orang itu. Dan menurut beliau ini yang cocok sekarang. Kita mau pecah, kita mau besarkan, kita mau rampingkan, kita mau tambah jumlah wamen. Ini hal-hal yang sudah jadi pertimbangan dia dan pertimbangan beliau. Dan Pak Prabowo ini sekali lagi bukan seseorang yang tiba-tiba ada di situ. Sudah lama, sudah dalam pemerintahan. Terkait demokratisasi tadi Bu Prof, Pak Agus, Pak Prabowo mungkin seorang jenderal ya. Cuman memang jalan yang Bapak jenderal ini tempuh adalah jalan demokrasi. Dari tahun 2009, 2014, 2019
2024 menang dan semua itu jalurnya demokrasi. Baik. Tidak ada jalur yang lain. Jadi menurut saya tidak perlu khawatir Oke, kita sudah tangkap poinnya, Mas Hafizul. Karena beliau ini seorang demokrat dan track record sudah membuktikan. Baik, Mas Hafizul terima kasih, Prof. Wiwi terima kasih, Terima kasih, Pak Agus terima kasih. Nanti juga kita akan lihat ya hasil dari Akmil hari Minggu, nanti kemudian kembali bekerja apakah bisa langsung bersatu, satu frekuensi, nanti kita bahas lagi ya lebih lanjut. Sangat Terima kasih kita tunggu Bapak itu. Ibu semua atas waktu di Apa Kabar Indonesia pagi.